90,9 FM Class Podcast full of creative and information. Hello everyone, meet again with me Dina Aprilia in your program Obsan, obrolan santai. Di edisi hari Sabtu 26 September 2020, seperti biasa April akan menemani Sobat Salembur. Karena udah menyentuh akhir minggu, bagaimana nih kabar Sobat Salembur akhir-akhir belakangan ini? Apakah menyenangkan atau jiwa Sobat Salembur lelah banget? Nah, untuk kalian cocok banget nih dengerin obrolan santai kali ini. Karena bakalan ngebahas tentang kesejahteraan psikologis. Idealnya akhir minggu itu memang waktunya mengembalikan jiwa yang kelelahan, entah itu lelah bekerja, entah itu mengerjakan tugas, atau lelah memikirkan dia. Cielah, karena kehidupan itu dinamis, Sob. Nah, kali ini April tidak sendirian. Tentunya bakalan ditemenin oleh seseorang yang sangat luar biasa. Inilah dia, narasumber kali ini. Halo, Akang Yuna. Kang Yana, aduh senyum-senyum gimana gitu ya, manis banget Kang Yana ini. Terima kasih April. Ya, Kang Yana punya kembaran ya Kang Yuna ya? Kembarannya 3, Yana, Yuna, dan Yani. Masya Allah, itu anak siapa ya Kang? Nah, Kang Yana, Kang Yana bagaimana nih Kang Yana kabarnya? Apakah baik atau sedang dilema atau bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk semua para sobat Salembur, walaupun kita masih dalam keadaan pandemi seperti ini ya Kang, kita harus tetap patuhi protokol kesehatan. Betul. Dimulai dari memakai masker, mencuci tangan, dan juga jangan lupa jaga jarak ketika berinteraksi. Nah, kalau misalkan Sobat Salembur ketika lagi bersama kekasihnya, jangan lupa ya jaga jarak. Nah, kedatangan jaga jarak dan jaga hati. Aduh, ini Kang Yana bisa aja main hati. Kang Yana abis galau ya? Galau tuh masa lalu. Aduh, oke, Kang Yana langsung saja ya kepada pembahasan kali ini, yaitu Obsan, obrolan santai kali ini, yaitu kesejahteraan psikologis. Nah, bagaimana menurut Kang Yana pandangan perihal kesejahteraan psikologis? Terima kasih April. Yang pertama, kita seringkali mendengar kesejahteraan psikologis ini mungkin sesuatu yang tidak familiar atau agak sedikit asing di telinga kita. Kita seringkali mendengar terminologi ini dengan terminologi kesehatan mental. Ya, semacam saudara kembar lah, kesehatan mental dengan kesejahteraan psikologis. Hanya mungkin sedikit perbedaan kalau kita bilang kesehatan mental itu seringkali dikaitkan dengan tidak adanya gangguan psikologis. Jadi kalau orang dikatakan sebagai sehat mental, misalkan dia tidak memiliki, misalkan individu itu tidak memiliki kecemasan misalkan atau anxiety. Nah, tapi kalau misalkan dia memiliki gangguan psikologis, misalkan individu itu mengalami kecemasan, maka disebut sebagai tidak sehat mental. Jadi indikator sehat atau tidak sehat mental dan tidak sehat mental dikaitkan dengan tidak adanya gangguan psikologis. Sedangkan well-being itu didefinisikan sebagai derajat seberapa jauh seseorang dapat berfungsi secara optimal. Nah, ini dikaitkan dengan psikologis yang berfungsi secara positif. Nah, itu disebut well-being. Nah, jadi individu yang well-being ini adalah individu yang mampu mengembangkan potensi dan kemampuan yang dimilikinya secara optimal. Jadi Kang Yana, kesejahteraan psikologi itu apa sih secara generalnya? Nah, saya ingin merujuk psychological well-being ini atau kesejahteraan psikologis ini dari pendapatnya Riff. Nah,
Kata beliau, kesejahteraan psikologis ini merujuk pada perasaan seseorang mengenai aktivitas hidup sehari-hari. Nah, jadi lebih kepada bagaimana perasaan individu itu misalkan dikaitkan dengan apa yang dialaminya dalam kehidupan sehari-harinya gitu. Dan Dina, kesejahteraan psikologis atau kejadian psikologis ini itu dia bersifat fluktuatif gitu. Jadi kadang pada seseorang dia berada pada kesejahteraan psikologis yang memadai, namun pada suatu saat mungkin saja dia berada pada tahap kesejahteraan psikologisnya tidak memadai. Nah, karena sifatnya fluktuatif, saya seringkali mengibaratkan kesejahteraan psikologis itu seperti air yang dimasukkan ke dalam ember lalu dibawa ke padang pasir. Ya. Nah, tentu saja di padang pasir itu mungkin airnya menguap atau karena perjalanan itu airnya jatuh, tumpah gitu. Sehingga perlu diisi ulang. Nah, seperti itulah kesejahteraan psikologis. Jadi dia sifatnya tidak menetap, tapi kemudian dia fluktuasi. Kadang kita merasa bahwa kita pada posisi kesejahteraan psikologis kita memadai, namun mungkin karena beberapa persoalan, tekanan dan sebagainya, kesejahteraan psikologis kita menurun. Kita akan mengalami fluktuasi dalam hal kesejahteraan psikologis ini. Wah, seru banget juga ya Kang pembahasannya. Nah, mengenai kesejahteraan psikologis, apakah ada ciri-ciri tertentu dalam seseorang itu mengalami kesejahteraan psikologis? Ada ciri-cirinya. Nah, ciri-ciri orang yang memiliki kesejahteraan psikologis yang pertama adalah bahwa individu itu memiliki kemampuan menerima dirinya apa adanya. Itu ciri pertama. Yang kedua, individu mampu membentuk hubungan yang hangat dengan orang lain. Kemudian ketiga, mandiri terhadap tekanan sosial. Kemudian memiliki arti dalam hidup serta merealisasikan potensi yang ada dalam dirinya. Oke, mungkin saya akan menjelaskan lebih detail lagi tentang ciri-ciri dari kesejahteraan psikologis itu. Boleh Kang Yana. Oke, misalkan pertama kita bicara tentang penerimaan diri. Nah, dalam kehidupan kita, April, kita tentu saja dihadapkan pada situasi yang tidak semua yang datang pada kita itu sesuai dengan harapan kita. Betul nggak? Betul banget. Inginnya kita berhasil, tetapi pada waktu itu kita mengalami kegagalan. Inginnya kita optimal, tapi mungkin saja pada suatu itu kita memiliki kekurangan juga. Nah, inginnya kita lebih, tapi faktanya kita memiliki kekurangan. Jadi kita harus berlapang dada dengan semua peristiwa, kegagalan dan kekurangan yang kita alami dalam kehidupan ini. Nah, itu penerimaan diri. Jadi penerimaan diri merupakan tingkat kemampuan individu dalam bersikap terhadap dirinya, bertanggung jawab terhadap diri sendiri, berani mengakui dan mengintrospeksi dirinya. Dan ia memiliki sikap positif terhadap dirinya, menghargai dan menerima berbagai aspek yang ada pada dirinya, termasuk kekurangan, kegagalan. Jadi jangan hanya kelebihan aja yang kita akui, yang berhasilnya aja yang kita akui, tetapi kita juga harus berlapang dada ketika ada kegagalan dan kekurangan yang kita miliki. Betul banget Kang Yana. Nih tadi tuh Kang Yana bahwasanya penerimaan diri itu merupakan tingkat kemampuan individu dalam bersikap terhadap dirinya sendiri, bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, dan juga berani mengakui kesalahan dan introspeksi diri. Nih Kang, bagaimana kalau misalkan... Dan ingat bahwa evaluasi itu ujungnya adalah sikap positif terhadap dirinya. Ya, betul. Nah, kalau ujungnya tidak ada sikap positif, berarti sebenarnya tidak melakukan penerimaan diri. Ya, betul Kang. Nih Kang, ada sebuah kasus ya, di mana seseorang tersebut itu ketika ujian nih, contohnya nih ya, mahasiswa tersebut itu setiap ujian semua mata kuliahnya A. Nah, pada suatu saat ada salah satu mata kuliah yang nilainya B. Dia tuh menerima dengan hasil yang dia usahakan, tapi dia tuh gimana ya? Kenapa ya B? Dia tuh emang menerima nilai B, tapi
kenapa ya B? Apa sih kekurangan gue? Emang gue salah apa sih? Padahal gue selalu aktif di mata kuliah ini gitu. Sehingga seseorang tersebut mengalami stres atau misalkan cemas atau misalkan jadi takut ngelihat dosen tersebut. Jadi pundung fisabilillah. Iya, pundung fisabilillah. Jadi April, ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita, wajar nggak kita kecewa? Wajar kita kecewa. Nah, tapi yang jadi masalah adalah ketika kekecewaan itu kemudian berlarut-larut. Nah, itu yang menjadi tidak pas. Nah, ketika ada seseorang yang dia punya harapan atau ekspektasi tentang nilainya yang bagus karena kerja kerasnya, tapi kemudian dia mendapatkan tidak sesuai dengan ekspektasinya, misalkan tadi nilainya B, dia kecewa, wajar. Nah, karena dia merasa bahwa sudah kerja keras. Tapi kemudian ketika dia berkutat dengan hal itu, sehingga dia mengabaikan misalkan dari 10 mata kuliah, yang dapat B-nya itu 9 mata kuliahnya A, tapi dia berfokus dengan kekecewaan yang B dan berlarut-larut dengan kekecewaan yang B, maka ada yang salah dengan dia. Dia tidak menerima kekurangan yang dia hadapi gitu. Dia tidak menerima bahwa ada peristiwa yang bisa saja yang terjadi yang tidak sesuai dengan harapan dia. Nah, kurang syukur eta teh. Seharusnya dia bersyukur ada 9 lain yang bagus. Karena kita harus sadari bahwa dalam kehidupan kita tidak semua yang datang pada kita sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, betul banget. Terima kasih banyak ya Kang Yana. Oke, lanjut Kak. Lanjut ya. Lanjut. Lanjut. Boleh minum dulu boleh? Boleh haus ya. Haus. Iklan dulu. Coba iklannya apa itu Kang? Rahasia. Selanjutnya itu adalah hubungan positif dengan orang lain. Jadi kalau yang tadi itu penerimaan diri, yang kedua itu adalah hubungan individu itu mampu menjalin hubungan positif dengan orang lain. Okay. Pada dimensi ini terkait dengan saling percaya atau terkait juga dengan relasi hangat dengan orang lain. Nah, selain itu individu juga memiliki kepedulian terhadap orang lain, dapat menunjukkan empati dan afeksi, memahami prinsip memberi dan menerima dalam hubungan antar pribadi. Ini hubungan positif dengan orang lain itu juga terkait dengan memberi dan menerima. Tapi ada satu hal yang menarik terhadap kaitannya hubungan positif dengan orang lain ini. Oke, ada apa sebuah tuh, Kang? penelitian longitudinal gitu ya. Terutama saya ingin berbicara tentang konteks peduli terhadap orang lain. Jadi penelitian ini diteliti cukup lama, penelitian longitudinal 20 tahun. Cerita tentang bagaimana why good things come to good people. Sesuatu yang baik datang pada orang-orang baik. Jadi penelitian ini bercerita tentang orang-orang yang mempunyai kepedulian terhadap orang lain, senang memberi, kemudian ramah, ingin membahagiakan orang lain. Itu dia mempunyai derajat kesejahteraan psikologis yang jauh lebih memadai dibandingkan orang-orang yang tidak melakukan ini. Jadi dia jauh lebih bahagia secara psikologis. Bayangkan kalau kita lihat ada orang yang tidak mampu misalkan di pinggiran jalan. Dia sedang mengais rezeki tapi dengan keterbatasannya. Yeah. Kita punya uang, kita kasih uang yang kita miliki. Itu kita bahagia. Memberi dan peduli terhadap orang lain membuat kita jauh lebih bahagia. Mungkin ya Kang, jarang banget gitu ya kalau mempunyai sifat seperti itu. Tidak semua orang kayak gitu ya Kang. Nah, justru itulah yang menjadi PR kita kalau kita ingin bahagia. Jalinlah hubungan positif dengan orang lain. Pedulilah terhadap orang lain, maka kita insya Allah akan bahagia. Amin. Bahagia mendapatkan dia ya Kang. Oke, selanjutnya itu terkait dengan otonomi. Nah, otonomi itu merupakan kemampuan individu untuk menentukan pilihannya sendiri. Nah, jadi dia punya kebebasan mengendalikan perilakunya dan punya kebebasan untuk mengambil keputusan yang penting dalam kehidupannya. Jadi kalau kita dalam memutuskan sesuatu, kemudian kita bergantung pada orang lain, maka kita tidak otonom. Nah, bukan berarti kita tidak peduli masukan orang lain, tetapi kita dengarkan itu,
ujung-ujungnya itu ada pada diri kita. Keputusan itu ada dari diri kita. Itulah otonomi itu. Nah, dan selanjutnya adalah terkait dengan ke individu yang mempunyai tujuan hidupnya. Jadi orang yang punya kesejahteraan psikologis itu dia punya tujuan hidup. Nah, tujuan hidup itu membantu supaya kehidupan kita jauh lebih bermakna dan lebih bersemangat lagi. Bayangkan April kalau kita memanah nih, tapi tanpa arah dan tujuan, itu panah kita bisa belok kemana aja. Gitu. Kemana aja. Kemana aja. Dia bisa ke orang lain mencelakakan, tapi kalau ada sasaran kita fokus itu. Nah, tujuan itu mengarahkan kita untuk fokus. Jadi jangan pernah bermimpi untuk berhasil apabila dalam kehidupan kita nggak punya tujuan gitu. Misalkan kalau mahasiswa datang ke kampus, pulang kuliah, ke kosan, tapi rutinitas aja gitu. Dan dia nggak ngerti selanjutnya mau apa gitu. Dan dia juga nggak ngerti, bahkan dia ngambil jurusan itu goalnya apa. Jangan sampai ujung-ujung mau skripsi atau mau sidang dia baru bahwa dia salah jurusan gitu. Aduh siapa tuh? Jadi, para mahasiswa. Artinya apa? Artinya dia tidak punya tujuan. Ya. Jadi pastikanlah sebelum kita mengambil sesuatu keputusan tertentu bahwa kita punya tujuan. Tanyakan pada diri kita tujuannya buat apa? Karena tujuan itu membantu kita supaya hidup lebih bermakna dan bersemangat. Semangat. Ini Kang, contoh lagi ya, ada sebuah kasus nih. Tadi otonomi bahwasanya kemampuan individu menentukan nasib sendiri, kebebasan pengendalian internal dan juga perilaku. Ciri utamanya yaitu mandiri dan dapat menentukan keputusan tanpa ada tekanan orang lain. Okay. Nah, contohnya nih, seseorang itu memilih keputusan tersebut dan membuat keputusan itu membuat dia bahagia. Tapi di sisi lain ada beberapa orang, entah itu orang tua, entah itu dari keluarga, entah itu dari sahabat temannya, yang apa sih? Emang lu bisa? Emang kemampuan lu bakalan mencapai apa yang lu bayangkan? Mimpi jangan harap deh gitu. Jadi April, dalam kita mengambil keputusan dalam hidup kita, tentu saja ada orang yang memang bisa saja tidak setuju atau meremehkan apa yang kita ambil gitu, keputusan yang kita ambil gitu. Misalkan tadi dia mengambil yang menurut dia senang sesuatu gitu, dan dia menyatakan bahwa inilah yang akan saya ambil, yang kemudian akan saya pegang untuk kehidupan saya, dan dia bahagia dengan itu. Tapi misalkan ada orang terdekat atau ada temannya yang justru menyepelekan dia, kamu mah nggak akan berhasil lah gitu. Nah, yang harus kita posisikan itu adalah bahwa setiap masukan yang baik kita dengarkan, termasuk juga kritikan juga kita dengarkan sebagai bahan pertimbangan. Nah, masukan dan kritikan itu kita matangkan. Nah, mengambil keputusan itu juga bukan emosional, itu juga harus rasional gitu. Kalau apa yang disarankan itu memang benar, ya mungkin kita harus mengkoreksi keputusan itu. Tapi keputusan itu adalah di tangan kita tetap. Jadi masukan itu hanya sebagai bahan pertimbangan. Namun ketika kita dengar dan kemudian kita pikirkan bahwa masukan-masukan itu tidak relevan, ya tetaplah berjalan dengan jalan itu. Dan kita teguh dengan keputusan kita. Karena keputusan kita ambil juga pun harus rasional dan bertanggung jawab gitu. Nah itu April, kayak keputusannya, masukan dan kritikan itu biarlah jadi pertimbangan, tapi keputusan akhir itu ada di tangan kita. Wah, seru banget, seru nggak? Seru dong. Pastinya banyak banget ya Kang yang akan dibahas selanjutnya. Apakah masih ada Kang? Ada satu yang terakhir ini tentang pertumbuhan pribadi ini. Jadi orang yang memiliki kesadaran psikologis itu dia bisa melakukan pertumbuhan pribadi. Nah, pertumbuhan pribadi itu merupakan kemampuan untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Nah, jadi ketika kita
jadi kan ada konsep aktualisasi diri. Nah, aktualisasi diri itu di mana individu itu pada puncak dia bisa mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam dirinya gitu. Nah, itu kaitannya dengan pertumbuhan pribadi. Begitu April. Jadi yang pertama itu adalah penerimaan diri, yang kedua itu adalah hubungan positif dengan orang lain, ketiga itu otonomi, keempat itu adalah keyakinan individu untuk mencapai tujuan hidupnya, dan yang terakhir itu pertumbuhan pribadi. Ya, okay. Jadi ada berapa April? Ada 5 Kang. Penerimaan diri, hubungan baik dengan orang lain, hubungan positif dengan orang lain, otonomi, keyakinan mengenai tujuan hidup, dan juga pertumbuhan pribadi. Gitu, pertumbuhan diri, kepribadian ya Kang. Nah, pertumbuhan pribadi ini sekali lagi itu dalam rangka mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya gitu. Bahagialah orang-orang yang bisa mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya. Dan juga jangan lupa melakukan kebaikan dan juga kepedulian terhadap orang lain. Nah, dan itu bisa membuat bahagia untuk diri kita sendiri. Sederhana tapi cuman melakukannya itu butuh waktu kayaknya ya Kang. Ya, memang tidak seindah dalam teori, tetapi kan setidaknya pemahaman ini juga bisa mengarahkan kita untuk bagaimana cara mencapai kesejahteraan psikologis yang memadai gitu. Oke, baik. So, kita harus tetap membangun dan juga menjaga kesejahteraan psikologis kita agar kita selalu tetap kuat ketika menghadapi roda kehidupan. Asik. Nah, untuk semua sobat Salembur, jika deh, aduh haus gitu ya Kang, ntar dulu deh, minum dulu. Nah, untuk semua sobat Salembur, kalau misalkan mau request, boleh aja misalkan, nih Kak, nanti lagi tentang ini dong, boleh ya, boleh request di 08954222 ulangi lagi deh di 089542267140 ditunggu, oke? Jangan lupa tetap pantengin terus program di 909 FM Kelas Podcast. Terima kasih Kang Yana. Terima kasih April. Saya pamit undur diri, Dina Aprilia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.